Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Anak-anakku sekalian, santriwan-santriwati Steba hebat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Puji syukur alhamdulillah kita bertemu lagi di bulan Ramadan, di bulan yang penuh berkah, di bulan yang penuh keistimewaan. Bagaimana kabar kalian? Semoga masih tetap semangat menjalankan rangkaian ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Semakin berlalunya hari, sesungguhnya memacu kita, memotivasi kita untuk lebih bersemangat. Satu hari berlalu berarti kesempatan hari yang indah, yang penuh berkah berlalu di belakang kita. Sehingga semakin memasuki hari berikutnya, kita tentunya semakin bersemangat untuk mengisi hari-hari di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah tahun ini. Kaum muslimin, anak-anakku semuanya, santriwan-santriwati Steba hebat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Keimanan adalah kedudukan kehambaan di sisi Allah SWT yang derajatnya setingkat di atas keislaman. Oleh karena itu, setiap mukmin pasti muslim, dan tidak sebaliknya, setiap muslim belum tentu mukmin. Ini yang harus kita perhatikan. Kurangnya informasi pengetahuan tentang agama membuat kaum muslim menjadi salah persepsi dan kurang pemahaman. Sehingga banyak di antara kita yang sudah menyatakan dirinya masuk Islam dengan membaca syahadat atau memang lahir dari keluarga muslim, dia menganggap dirinya seorang mukmin. Padahal dia belum melakukan rangkaian ibadah, kewajiban ibadah yang dituntut sebagai konsekuensi dari pernyataan keislamannya. Kaum muslimin, anak-anakku semuanya, santriwan-santriwati Steba hebat, perintah saum, perintah puasa di bulan Ramadan ini sebagaimana diamanahkan dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Perhatikan ini anak-anak, yang dipanggil Allah dalam Al-Quran ini, dalam ayat ini adalah wahai orang-orang yang beriman. Berarti tingkatan yang dituntut untuk panggilan puasa Ramadan ini adalah orang-orang yang beriman, mukmin, bukan muslim. Sehingga kedudukan tadi saya jelaskan, bahwa mukmin itu setingkat di atas muslim, keimanan itu setingkat di atas
keislaman disesuaikan dengan perintah panggilan Allah ini, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, kita sebagai orang Islam tentunya mensikapi panggilan Allah ini dengan banyak introspeksi. Benarkah saya sudah menduduki posisi sebagai mukmin? Benarkah posisi saya sebagai orang-orang yang beriman sehingga layak dipanggil oleh Allah untuk kewajiban saum Ramadan? Ayat Al-Quran maupun hadis Nabi banyak, tetapi dalam kesempatan ini nanti kami akan mencoba mengambil ayat Al-Quran dalam surat Al-Anfal, dimulai dengan ayat 2 sampai dengan 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatihi zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang yang apabila disebut asma Allah bergetarlah hatinya. Dan bila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah imannya karenanya, dan kepada Allah lah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menginfakkan rezekinya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang beriman, mereka itulah orang-orang mukmin yang sesungguh-sungguhnya. Bagi mereka mendapatkan derajat kemuliaan di sisi Allah, di sisi Rabb-nya, dan ampunan serta rezeki yang mulia. Anak-anakku sekalian, santriwan santriwati Stepa Hebat, dari ayat mulia yang Allah firmankan dalam surat Al-Anfal tadi bisa kita petik, bisa kita ambil. Allah memberikan rambu-rambu, Allah memberikan tanda-tanda, Allah memberikan ciri-ciri orang yang dikatakan orang yang beriman atau mukmin. Yang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut asma Allah, maka bergetarlah hatinya. Orang yang beriman tahu persis saat asma Allah disebut, Allah lah yang maha segalanya, Allah yang di atas segalanya, Allah lah yang menciptakan kita, menciptakan alam dan seisinya. Sehingga sudah sewajarnya orang yang beriman itu saat mendengar asma Allah, di atas segala-galanya membuat hatinya bergetar. Bergetar karena takut tidak ada tandingan yang berhak menandingi kekuasaan, keesaan, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala orang beriman berkomunikasi, berinteraksi dengan asma Allah, hatinya akan semakin menunjukkan ketakutan. Ketakutan itu mendorong dirinya untuk senantiasa taat. Taat dalam arti akan menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan, tentu saja sebaliknya menjauhi, meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Tidak ada kekuasaan
sehebat, semulia, setinggi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tanda yang pertama inilah salah satu rambu-rambu orang dikatakan orang mukmin, yaitu hatinya senantiasa bergetar saat asma Allah disebut. Ini menjadikan dorongan karena terhadap nama Allah ini seseorang hamba nantinya bakal bisa selamat, bahagia, atau justru sebaliknya sengsara, menderita yang berkepanjangan tak tentu ujung dan akhirnya. Santriwan-santriwati setibahabat yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, tanda orang beriman yang kedua, dalam ayat tadi Allah lanjutkan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Tanda orang beriman yang kedua adalah apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah imannya karenanya. Anak-anak, ayat-ayat Allah ini bisa dibedakan menjadi dua, ayat-ayat qauliyah yaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ayat kauniyah alam semesta yang terhampar luas di hadapan kita. Maka saat ayat-ayat Allah dibacakan, di mana di sana ada janji Allah dan ancaman, maka semakin mempertebal, semakin memperkuat, semakin mendorong pribadi orang beriman untuk senantiasa taat kepada Allah. Janji Allah, orang-orang yang senantiasa taat, yang senantiasa melakukan kebaikan, kemaslahatan, nanti Allah akan janjikan balasannya surga, tempat kebahagiaan yang tidak ada tandingannya, tidak pernah terbersit dalam otak manusia, tidak pernah terbersit dalam pikiran manusia, tidak pernah terbayangkan oleh kemampuan logika manusia. Dan di sana juga ada ancaman, sebaliknya hamba-hamba Allah yang ingkar, yang kufur, yang mengingkari nikmat yang telah Allah berikan, menjalankan kemaksiatan, Allah akan ancam dengan balasan neraka. Di sanalah siksa, di sanalah penderitaan yang berkepanjangan yang akan membuat kita rugi selama-lamanya. Maka saat Allah ayat-ayatnya dibacakan, perasaan harap dan takut ini senantiasa bersemayam dalam dada, dalam hati, dalam sanubari orang-orang yang beriman. Sebaliknya orang-orang yang dibacakan ayat-ayat kauniyah, karena keterbatasan memahami ayat-ayat kauliyah berupa Al-Quran dan Al-Hadis, penciptaan langit dan bumi, penciptaan alam semesta dan segala yang ada ini menunjukkan kemahakuasaan Allah, maha kebesaran Allah, maha ketidakterbatasan Allah, yang tentunya memanggil nurani kita untuk senantiasa mengagungkan. Allahu Akbar, Subhanallah, semua yang Allah ciptakan di bumi ini tidak ada yang sia-sia. Bagaimana gunung-gunung ditinggikan, bagaimana langit di atas kita, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang semakin kita menghayatinya, yang semakin kita merenunginya, akan menyungkurkan kerendahan hati kita di hadapan Allah. Maha besar Allah, maha tinggi Allah, maha suci Allah. Semua yang Allah ciptakan ini menunjukkan kemahabesarannya. Anak-anak, baik ayat-ayat kauniyah maupun kauliyah seharusnya melahirkan rasa rendah diri, rasa tidak ada artinya sebagai seorang manusia, tidak ada artinya dibandingkan dengan kemahakuasaan Allah. Manusia adalah setitik makhluk
yang menempati bumi ini, yang di luar sana masih terlalu banyak Allah ciptakan makhluk lain. Masih terlalu banyak Allah ciptakan makhluk lain yang itu menunjukkan kemahakuasaan Allah. Inilah tanda yang kedua, semakin kita disebutkan, dibacakan ayat-ayat Allah, akan semakin mempertebal keimanan kita kepada Allah. Anak-anak sekalian, setelah hebat santriwan santriwati yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ayat itu Allah tutup dengan dan kepada Allah lah dan kepada Rabb-nya lah mereka bertawakal. Anak-anak orang yang beriman menyadari betul bahwa setiap hidup dan kehidupan ini tidak pernah lepas dari campur tangan Allah. Segala yang terjadi pada diri kita senantiasa atas izin Allah. Sehingga kepastiannya bahwa hidup kita di dunia ini, bahagia maupun sengsaranya kita, itu senantiasa ada campur tangannya Allah. Oleh karena itu, apapun yang menimpa kita, saat kita diberikan nikmat, saat kita diberikan kebahagiaan, saat kita diberikan kebahagiaan yang luar biasa, kita senantiasa bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Bahwa Allah sayang kepada kita, Allah beri kesempatan kepada kita, sehingga mempertebal kesyukuran itu dengan banyak bersyukur, dengan senantiasa bersyukur, janji Allah, Allah akan tambah dengan tambah nikmat-nikmat yang lain. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambah dengan nikmat yang lain. Tetapi manakala hamba itu ingkar, kufur, maka tunggulah azab Allah yang maha pedih. Setepa hebat anak-anakku sekalian, santriwan santriwati yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Maka saat orang beriman mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, mendapatkan bala, itu juga disadari betul itu semua datangnya dari Allah. Maka sebagai orang beriman tidak layak, tidak pantas saat ujian itu datang mengeluh, saat musibah datang itu menyalahkan. Tetapi Allah ajarkan lewat Rasulullah SAW saat ujian dan musibah itu datang, senantiasa orang-orang yang beriman untuk bersabar. Dan janji Allah, Allah menimpakan musibah, menimpakan ujian kepada seorang hamba itu yakin tidak di luar batas kemampuan seorang hamba yang diberikan ujian. Sehingga senantiasa ketawakalan itu menundukkan, memusatkan perhatian kita, fokus kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak di mass media, di koran-koran sekarang ini yang nama paranormal sekarang sudah mempromosikan dengan terus terang, ya. Anda kesulitan rezeki, kami solusinya. Anda sedang tertimpa masalah, kami jalan keluarnya. Orang-orang beriman tidak akan berpaling ke arah itu. Senantiasa sadar fokus bahwa semuanya ini atas izin dan kehendak Allah sehingga mereka bertawakal kepada Allah. Kemudian tanda orang beriman yang keempat, Allah lanjutkan, alladzina yuqimunas shalah, dan orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Anak-anak sekalian, santriwan-santriwati ku sayang, sesibuk apapun kalian, maka jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Berapapun kesibukan yang sedang kamu alami, maka 5 waktu sholat sehari semalam ini senantiasa kita prioritaskan.
Karena perintah Allah kepada kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu ini adalah perintah langsung dari Allah lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tanda orang beriman yang keempat adalah senantiasa menegakkan sholat, mematuhi, memperhatikan syarat dan rukun sholat, sehingga senantiasa dalam nilai-nilai kehidupan ini diwarnai oleh nilai-nilai sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini tanda orang beriman yang keempat. Kemudian yang kelima, yang terakhir dalam ayat Allah tadi, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan, membelanjakan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada hambanya ini untuk di jalan Allah. Tahu persis bahwa hak orang lain ada di harta kita, ada di rezeki kita, ada di kekayaan kita yang Allah titipkan. Maka di sana hak orang lain, hak orang yang berhak menerima senantiasa diperhatikan betul, untuk ditunaikan, disisihkan sebagian sebagaimana tuntunan untuk disalurkan kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Tanda kelima ini sudah Allah tutup dengan ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang-orang beriman yang sesungguh-sungguhnya. Anak-anak sekalian, mari di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita introspeksi, banyak-banyak mawas diri, banyak-banyak meningkatkan ketaatan kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, senantiasa dan senantiasa semoga derajat label orang-orang beriman, orang-orang mukmin ini menyepat di dalam dada kita, sehingga termasuk orang-orang beriman yang insya Allah nanti akan beruntung saat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah anak-anak santriwan-santriwati Stipa Hebat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, khususnya di bulan Ramadan semakin lama semakin membuat kita seharusnya bertambah bersemangat. Karena semakin mendekati akhir bulan Ramadan, tentunya kita akan semakin kehilangan momen saat yang penuh dengan berkah yang tidak dipunyai pada bulan-bulan lainnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.